Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Perilaku jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatu sadisatu wa thamanuna. Permasalahan yang ke-86. At-tabaruku bi atharil mu'addamin kadarin nadwah. Waftiharu man kana tahta yadihi bidzalika. Kama qila li Hakim ibn Hizam bi'ta mukarramata Quraisyin faqala dahabatil makarimu illa taqwa. Perilaku orang jahiliyah itu mencari keberkahan dengan peninggalan-peninggalan yang diagungkan. Ya, peninggalan-peninggalan yang diagungkan. Seperti Darun Nadwah. Darun Nadwah itu satu rumah yang dipakai untuk pertemuan. Ya. Itu mereka mengharapkan keberkahan. Kemudian mereka berbangga sesuatu yang dimiliki. Sebagaimana ucapannya kepada Hakim bin Hizam. Ketika Hakim bin Hizam ini menjual Darun Nadwah dengan mengatakan, kamu jual kemuliaan Quraisy. Kamu jual kemuliaan Quraisy. Maka kata beliau, kemuliaan-kemuliaan itu telah hilang kecuali takwa. Kemuliaan itu bukan dengan nguri-uri tinggalan benda, tapi kemuliaan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Sifat orang jahiliyah at-tabaruku bi atharil mu'addamin. Ya. Jadi apa yang merupakan sisa-sisa peninggalan di sisi mereka yang diagungkan. Jadi al-mawaqi'ul latilaha ihtisasun bihim. Kejadian-kejadian, tempat-tempat yang memiliki kekhususan. Ka'ayyakunu masalah, misalkan yajlisuna fiha katsiran. Tempat yang orang-orang dahulu duduk di situ. Ya, tempat-tempat duduk. Langsung tempatnya ini diagungkan. Dicari barokah. Ya, ini persis seperti orang di masa sekarang. Ini dulu
tempat rapatnya para raja. Sudah dikeramatkan. Demikian pula kanat nadia min andiyatihim. Kalau enggak itu pertemuan-pertemuan dari pertemuan mereka. Kalau yang pertama tadi tempat untuk duduk-duduk. Kalau yang kedua tempat pertemuan resmi. Ketiga, maudhi'an ma'rufa. Satu tempat yang dikenal bijulusihim fihi. Au bi'amalin bi'amalin mu'ayyanuhu lahum. Jadi kalau enggak, atau tempat-tempat yang ada perbuatan yang dikhususkan bagi mereka. Dalam tempat itu. Langsung mereka at-tabaruku bi'atharil mu'addamin. Langsung mereka cari barokah. Apa bentuk mencari barokah itu? Bi'ityani amakinil mu'addamin indahum. Pertama, dengan mendatangi tempat-tempat yang diagungkan. Kayak kalau sekarang, napak tilas. Napak tilas. Ada satu tempat dulu pernah sebagai tempat pemandian. Dulu pernah sebagai tempat pertemuan. Dulu pernah sebagai tempat berburu. Napak tilas. Didatangi tempat itu untuk mencari barokah. Itu perilaku jahiliyah. Yang kedua, fayajlisuna fitil kal amakini talaban masalan lil barokati. Kalau enggak duduk-duduk saja. Kalau tadi sengaja datang, kalau ini yang kedua ini duduk di tempat itu mencari barokah. Mencari barokah. Ada orang tempat-tempat ini dulu ya tempat semedine. Datang di situ. Ngapain ya wis linggu-linggu tok. Ya. Untuk mendapatkan barokah. Kalau enggak nanti yang ketiganya rubama masahayadahu. Kalau enggak nanti dia usapkan tangannya ke tempat itu. Usap-usap. Usap-usap. Nanti diusapkan ke seluruh tubuh supaya barokah. Yang keempat al-soko sodorohu. Dadanya dilekatkan. Dengan tempat itu ditempel-tempelkan. Untuk mencari barokah. Yang kelimanya ja'ala malabisahu au syai'an min hajatihi wa ta'amihi fitil kal amakini. Tolaban lil barokati. Kalau enggak dia jadikan pakaian atau makanan atau apalah. Ditaruh di situ. Supaya nanti menjadi berberkah. Supaya nanti menjadi berberkah. Sudah ditaruh di situ. Dinepke di situ. Supaya nanti berberkah. Saudara yang saya hormati, semuanya ini merupakan perilaku orang jahiliyah mencari barokah dengan tempat yang diagungkan. Ya, ini waspada karena poin ini di masyarakat kita pun kental. Di masyarakat kita pun kental. Bukan hanya kalangan orang awam, sampai orang yang sebagai santri. Sekarang masih ada itu dulu meja yang dipakai oleh kiai ini. Jadi nggak boleh sembarangan, boleh misalkan menggunakan meja itu. Itu ruangan yang dulu dipakai untuk belajar. Nggak boleh sembarangan orang masuk di situ. Hanya orang-orang yang dianggap ini khusus pewarisnya. Tempatnya dianggap sakral. Tempatnya dianggap sakral. Ini perilaku orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, kalau cari keberkahan, barokahnya tempat sudah. Kalau barokahnya tempat itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jelas. Atau lebih umum, kalau barokahnya tempat itu rumah Allah. Merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berberkah. Kalau barokah dengan amalan, dengan ucapan, banyak. Syukur itu sumber barokah. Sumber barokah. Memperhatikan Quran itu sumber keberkahan. Sumber keberkahan. Jujur, sumber keberkahan. Bangun pagi, sumber keberkahan. Makanya kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberikan barokah kepada umatku yang bangun pagi-pagi. Bangun pagi, barokah. Makanya seorang muslim paling tidak bangun pagi itu ketika azan subuh. Paling tidak. Tapi kalau mampu sebelumnya, Masya Allah itu sumber keberkahan. Sumber keberkahan itu senantiasa berzikir. Mau makan bismillah barokah. Itu sumber keberkahan. Sumber keberkahan itu ketika makan dibersihkan. Sampai ada yang menempel di jari dijilati. Atau dijilatkan kepada orang lain. Ya, walaupun kalau jilatkan kepada orang lain itu tafsirannya bisa. Misalkan
seorang suami kepada istrinya atau anak ya dijilatkan orang tuanya. Kemudian koncone biasanya ra gelem. Dilati, Mas. Barokah. Iya. Ini sudah ada ketentuan dalam syariat. Allah taala alam. Kemudian dibikin contoh Darun Nadwah. Darun Nadwah itu hadidar rumah ini adalah sebagian yang diagungkan di sisi mereka. Di sisi mereka. Satu tempat yatahidu litabaruki wa talabil barakah. Yang dicari keberkahan padanya. Ini termasuk kebodohan mereka. Bukan hanya Darun Nadwah ini sebagai tempat untuk mencari keberkahan. Bahkan iftiharu mangkana tahta yadi bidalika. Kebanggaan tersendiri. Darun Nadwah, oh punya saya, bangga. Orang sekarang juga begitu itu. Ya, saya tadi pagi baca, itu ada orang yang rumahnya itu khusus mengkoleksi barang-barang peninggalan yang memiliki nilai sejarah. Padahal larang itu. Watu itu regane sak miliar itu. Ya. Seperti itu. Jadi kebanggaan tersendiri. Oh, rumah saya itu. Jamaah hormati, orang jahiliyah juga begitu. Keris. Wah, ini bukan sembarang keris ini. Ya, ini keris yang bahannya itu berasal dari batu petir. Batu petir. Kan ada keris katanya kalau yang kualitas baik itu berasal dari batu meteor yang jatuh. Anggone Ponari itu di dadekne keris. Jamaah hormati, memilikinya kebanggaan. Ya, memilikinya kebanggaan. Jadi sisa-sisa peninggalan atau orang yang memiliki yaftahiru bidzalika. Mereka bangga dengannya. Ya. Li'annahu indau makanun mubarak. Karena itu tempat yang diberkahi, tempat yang dicari padanya barokah. Sehingga orang kalau memiliki itu, wah bangga. Bangga dengan itu. Ini perangnya jahiliyah. Sebagaimana ucapan mereka kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini memiliki rumah An-Nadwah itu tadi. Darun Nadwah. Ya. Kemudian sama beliau dijual. Sama beliau dijual. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau, kamu telah jual mukarramata Quraisy. Ya. Kamu serahkan, kamu tinggalkan sesuatu yang barokah itu. Botol. Ya, kamu jual. Apa kata beliau? Dhahabatil makarim illa taqwa. Kemuliaan dengan seperti itu enggak ada sama sekali. Bukan seperti itu, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mulia. Kenapa? Tanah itu dulu tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan baiat. Itu tanah itu punya saya. Saya mulia? Enggak mulia. Mulia itu dengan ketakwaan. Mulia itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nguri-uri peninggalan-peninggalan yang diagungkan. Kan orang begitu, merasa mulia. Karena apa? Karena memiliki sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Saudara yang saya hormati, kemuliaan dalam Islam bukan dengan itu. Bukan dengan itu, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian itu yang paling takwa. Nasabnya nggak dikenal, misalkan. Kowe wong endi to? Jawa. Wah, berarti keturunan Raden Wijaya no? Ya, musyrik. Iya. Nasabnya nggak dikenal, bukan dikenal sebagai orang yang memiliki nasab yang baik. Misalkan tidak dikenal. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Masya Allah. Salman Al-Farisi, Persia. Kalau nasab, jauh dengan nasabnya misalkan Abu Bakar, Umar. Dengan nasabnya misalkan yang kafir, Abu Lahab. Tapi mulia Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena ketakwaan. Bilal bin Robah. Itu budak dari negeri Habasyah. Budak dari negeri Habasyah. Tapi mulia. Kenapa mulia? Ketakwaan. Mulianya itu karena sebab ketakwaan. Bukan dengan hal-hal yang disebutkan berkaitan dengan peninggalan-peninggalan tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu 87, 88, 89. Pertama, al-fahru bil ahsab. Bangga dengan leluhur. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Mencaci maki nasab. Yang ketiganya,
al-istisqa'u bil anwa. Meminta hujan dengan bintang-bintang. 3 ini perilaku orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, ya, yang keempatnya, ini malah 4. Ada yang ke 89, 90. Niyahah, meratap. 4 itu dalam satu hadis. 4 perkara dari perangnya jahiliyah ini jama'aha Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk peringatan darinya dalam satu hadis. Arba'un fi ummati min amril jahiliyati. 4 perkara pada umatku dari perkara jahiliyah. Yang la yatrukunahunna. Mereka belum tinggalkan. Keempatnya ini mereka belum tinggalkan. Nanti ada pelajaran, berarti tidak semua perkara jahiliyah itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ada perilaku jahiliyah tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi ada yang mengantarkan keluar dari Islam. Apa keempat perkara itu? Al-fakhru fil ahsab. Bangga dengan kemuliaan leluhur. Nanti akan diterangkan, oh mbah saya itu dulu yang punya ini. Mbah saya itu dulu penemu ini. Ya, bangga dengan leluhur. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Mencaci maki nasab orang lain. Kamu anaknya ini ya. Sing wonge rapate cetha itu. Ya, mencaci maki nasab. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempatnya meratap. Nabi kasih ancaman an-naihatu, wanita yang meratap. I dalam tatub qabla mautiha, kalau tidak bertobat sebelum matinya. Tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap kalau mati belum bertobat. Kenapa kok kalau mati belum bertobat? Salah satu syarat diterima tobat itu selama belum mati. Makanya tobat nasuha itu syaratnya 5. 1, cabut maksiat, hentikan. Kedua, menyesal. Menyesal itu biasanya dengan tangisan, dengan tetesan air mata. Ketiga, berjanji tidak mengulangi. Keempat, ikhlas. Kalau orang misalkan sekarang tidak melakukan kemaksiatan, nyesel, ya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, tapi nggak ikhlas. Ngopo mas, orang begal nih. Wah kapok saya begal untuk HP, payu 300 sih, udah sih bonjor misalkan. Ya, kemarin itu ada postingan nggak tahu benar apa nggak, katanya di jalur Konime ke timur itu rawan katanya. Katanya rawan kalau malam. Ya memang jalannya halus, peteng ya. Jamaah hormati, kalau dia tinggalkan karena itu tadi, kapok di masa, bukan karena Allah, itu belum taubatan nasuha. Betul taubatan nasuha. Yang terakhirnya pintu tobat belum tertutup. Tertutupnya pintu tobat matahari terbit dari arah barat. Konsolat gitu. Enggak mau, tapi begitu sengingine jedul kok kulon kayak delokon kae wis jedul sengingine kok kulon. Astagfirullah, aku tak wudu sik tak salat. Sudah enggak kepake. Karena sudah muncul tanda kiamat. Atau tanda berkaitan dengan pribadi malam yughorgir. Selama napas belum ditenggorokan, kalau sudah sakaratul maut. Mas tobat, ya wis aku nak anu sarmati ini tak tobat. Enggak diterima. Makanya wanita yang meratap kalau belum bertobat sebelum matinya, kelak akan ditegakkan, dihidupkan, dibangkitkan di hari kiamat dengan baju jubah dari kotiron, dari tir. Tir itu sebagian mengatakan tembaga dicairkan, kemudian disiramkan ke seluruh tubuhnya. Wah, luar biasa sakitnya. Yang kedua, aspal. Aspal yang meleleh, yang mencair, itu dipakaikan kepada tubuhnya. Yang kedua, dir'un min jarab, baju besi. Baju besi itu biasanya dipakai sekitar sini. Karena kalau orang perang itu biasanya paling dilindungi itu bagian dada, baju besi. Walaupun nanti ada kepala, tangan biasanya juga. Tapi yang paling gini banyak di sini. Dipakaikan baju besi dari kudis. Dari kudis. Wah, kudis itu orang penak ya. Ya, pernah ngerasa nih skabies. Skabies itu kan kalau dulu gudiken itu. Saya itu kecil alhamdulillah orang ketularan. Bareng wis gede itu ono sing anak kena dulu itu. Kena itu wah, gatel itu. Gatel itu kalau semakin dikukur luar biasa. Sampai bingung itu.
Walaupun sekarang alhamdulillah kalau pakai ya salep-salep tertentu itu bisa sembuh. Tapi menyiksa. Coba dibakaikan jubah dari tembaga yang dicairkan atau aspal, kemudian bagian dadanya biatelan coba. Semakin dikukur, meleleh, kena cairan timah yang dipanaskan itu, yang mencair. Siksaan yang sangat sangat keras. Jamaah hormati, 4 ini perilaku jahiliyah. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak, poin yang pertama, bangga dengan leluhur. At-tafahuru. Tafahurul insanu bihasabihi. Tafahur itu adalah tafahurul insan bihasabihi. Seseorang berbangga dengan hasab leluhurnya. Contoh, ana ibnu fulan alladzi yamliku kada. Aku itu anak si fulan yang punya ini. Ya, mbahku itu mbiyen daerah sini itu tuan tanah. Tuan tanah. Lah kowe kere tanah lah. Oh padha wae ya. Tapi bangga dengan leluhurnya. Leluhurnya. Jadi bapak moyang saya itu dulu raja misalkan. Lah kamu? Oh sudah enggak. Memiliki ini, memiliki itu. Nenek moyang saya, bapak moyang saya, leluhur saya itu kaya raya. Lah kamu? Enggak, tapi bangga dengan leluhur ketika leluhurnya itu yang meliku kada. Yang kedua, alladzi yar'asu kada. Bapak moyang saya itu dulu yang memimpin, mengepalai. Itu jenderal itu. Jadi dulu pas penyerangan ke sana itu, panglimanya itu mbah saya itu. Bangga dengan leluhur. Bangga dengan leluhur. Atau kalau enggak, alladzi indahu kada. Yang leluhurnya itu memiliki sesuatu seperti apalah. Dia banggakan. Yatafaharu bi ahsabihi minal ajdad wal aba. Dari kakek, dari bapak. Wal ma'athiril lati kanu alaiha. Kalau enggak jejak-jejak peninggalan. Jejak-jejak peninggalan. Nahnu kunna kada, kami seperti ini. Wa nahnu indana kada, di sisi kami seperti ini. Tafahuran. Tafahuran. Jadi nasab saya ini masih darah biru. Masih darah biru. Oh leluhur saya itu dulu ya, Raden ya, Ngabei misalkan. Bukan Raden Oma Irama. Raden Ngabei. Jamaah hormati, ini perilaku orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu mereka berbangga dengan leluhurnya. Bahkan kanu yakiduna majalis tafahuri. Bahkan mereka itu bikin majelis yang khusus dibikin untuk berbangga dengan leluhur. Yang sudah dari majelis itu nanti menjadikan ziyadatal ahqad wadh-dhaghaini wal adawati bainahum. Yang menjadikan kedengkian semakin bertambah. Karena orang kalau bangga dengan leluhur, kita yang ngrungokne itu anyel rasanya. Lah mbahmu lah kowe. Mbah saya itu wah di medan perang itu kuwendel itu. Lah kamu? Saya krungu kucing aja wedi. Bangga dengan leluhurnya. Orang nanti nggak suka. Kedengkian, permusuhan di antara mereka, tindakan melampaui batas itu menguasai mereka. Makanya dengan sebab kebanggaan kemudian meremehkan orang, Islam datang melarang, mengingatkan. Nggak boleh, itu perangnya orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, kalau orang masih bangga dengan leluhurnya, menunjukkan dia masih ada dalam dirinya sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Sekarang banyak itu. Orang-orang yang mengaku tokoh. Yang terkenal itu. Dalam tubuh saya ini mengalir darah suci kakek kami. Kakekmu, yang bener. Yang suci, ini kowe. Tukang miso, tukang ngomong elek-elek misalkan. Saudara yang saya hormati, jahiliyah itu. Itu jahiliyah. Ya. Yang kedua, mencaci maki nasab. Jadi ta'ana ba'dum fi ansabil ba'd. Sebagian mereka mencaci nasab sebagian yang lain. Contohnya antala aslali nasabika. Kamu itu nasabnya enggak punya asal. Nasabmu kira cetha jane kok. Ora percaya coba takokno mbokmu. Mbok pakku itu sapa? Boleh mbiyen mbokmu go bancaan wong akeh. Iya. Itu celaan kepada orang. Celaan yang kedua, anta nasabuka wadhi, anta min nasabir dani.
kamu itu nasabnya rendah. Kamu itu nasabnya hina. Nasabmu apa? Kan kalau orang kafir, nasab tinggi itu misalkan kalau orang kafir ini. Oh, tingkatannya ini sebagai ksatria, brahmana. Tapi kalau sudra, wah, kalangan rendah. Gembel. Nasabmu rendahan. Kalau Islam alhamdulillah tidak seperti itu. Ya. Atau yang semisal dengan itu, ta'nan fi ansabin nas, mencaci nasab orang bil isdira'i wal intikasi wa tahkiri wa tahwini min sya'nihim. Memiliki makna yang sama, merendahkan, mengurangi, meremehkan, menghinakan. Menghinakan. Jadi nasab orang lain direndahkan. Ini saudaraku yang saya hormati, perilaku orang jahiliyah. Makanya dari riwayatnya Abu Nadrah telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah SAW di pertengahan hari Tasyrik. Pertengahan hari Tasyrik. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabi ala ajami. Wala li ajami ala arabi. Wala ahmara ala aswad. Wala aswad ala ahmar. Illa bitaqwa abalagtu. Rasul itu di pertengahan hari Tasyrik beliau berkhutbah, wahai manusia, ketahuilah Rob kalian cuma satu. Siapa Rob kita? Rob yang dimaksud sesembahan kita cuma Allah. Bapak kalian satu. Siapa bapak moyang kita? Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya kalau orang bangga dengan nasabnya, saya ini memiliki ya keturunan dari orang-orang yang mulia. Jawaban baik, saya keturunan Nabi Adam. Durdi nasabnya. Nasab paling tinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan ini untuk menghancurkan kesombongan dengan nasab. Itu mengingat kita semua keturunan Adam. Adam diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Sifat tanah itu tawadhu. Tanah itu tidak meneng wae. Tidak diam aja. Apa marah? Ora nyawang mbok tidak. Diam saja. Sifat tanah itu menumbuhkan. Sifat tanah itu menyimpan air. Masya Allah. Orang kalau sadar seperti itu, nanti akan hancur kesombongan dengan nasab. Apalagi kalau seorang bangga dengan nasabnya dengan keturunan Adam. Mbahmu sapa to? Oh, jauh dengan Nabi Adam. Iling Mas. Kalau anak turun Adam itu, kalau Adam dari tanah. Anak turunnya dari setetes air yang hina. Didol ra payu itu. Kalau setetes air sapi didol payu. Kalau wong, Mas tukunan Mas. Ini bibit unggul, gede dhuwur ini wonge Mas. Kulitannya resi. Sapa sing gelem tuku? Enggak ada yang mau beli. Enggak ada yang mau beli. Ya, orang tiro gila itu. Jemaah hormati, orang mau bangga dengan leluhurnya, lah itu obatnya. Semua itu dari bapak yang satu. Enggak ada keutamaan Arab atas ajam. Wow, saya ini orang Arab. Ya, kemudian dia berbangga dengan saya nasabnya mulia tertinggi. Enggak, kata Nabi. Demikian pula orang ajam atas Arab. Kan kalau sebagian bangga karena keturunan Arab. Tapi ada orang ajam bangga dengan ajam. Kita ini lebih mulia. Jawa itu leluhurnya lebih dhuwur katanya. Lebih dhuwur. Bangga dengan keajamannya. Tidak yang merah atas yang hitam. Kita kulit merah. Kamu kulit hitam. Kulit hitam itu gelangan ora ketok. Kecuali mengenges misalnya. Nggak ada kelebihan kok. Nggak ada kelebihan. Tidak pula yang hitam atas yang merah. Ireng itu malah tahan banting. Kepanasan orang popo katanya. Iya, nggak ada kelebihan. Saudara yang saya hormati kecuali dengan ketakwaan. Kecuali dengan ketakwaan. Abalagtu, kata Nabi, bukankah aku telah sampaikan? Balagha Rasulullah SAW. Rasul telah menyampaikan. Kemudian beliau membaca ayat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kita dicipta itu dari keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan bersuku-suku, berkabilah-kabilah untuk kalian saling mengenal. Untuk kalian saling mengenal. Sesungguhnya
yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu yang paling takwa. Nah, amalan orang jahiliyah itu mencaci nasab orang. Saudara yang saya hormati, hati-hati. Hati-hati. Lawang orang itu mungkin orang tuanya hina, anaknya belum tentu. Anaknya belum tentu. Mungkin Pak itu, wah itu, anu loh mas, siapa itu giali gede loh. Tapi anaknya sebelum ke masjid. Bagus itu. Tapi ada kalanya, bapak itu kiai gede mas. Tapi anaknya preman misalkan. Kalau sudah ada upaya didoakan, dinasehati, dibimbing, nggak ada celah kok. Nggak ada celah, nggak boleh dicela. Dengan sebab orang tuanya. Bangga dengan orang tuanya. Dicaci orang tuanya, tidak diperbolehkan. Yang ketiga, istisqa bin nujum bil anwa. Tolabus suqyah, minta hujan. Dengan anwa itu maksudnya mawadiun nujum. Munculnya bintang-bintang. Makanya nanti dalam sebagian hadis itu, istiqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Kalau seseorang meyakini, misalkan, hujan ini turun karena bintang. Jadi meyakini hujan itu karena bintang. Turun karena pengaruh bintang. Karena sebab adanya bintang ini turun hujan. Saudara yang saya hormati, kalau orang jahiliyah, begitu turun hujan pagi hari, kata dia, mutirna binawin kada wa kada. Kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ini termasuk syirik. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi selesai mengimami salat subuh di Hudaybiyah. Yang malamnya hujan, paginya setelah beliau itu salam menghadap ke jamaah. Ini ada tuntunan kalau menjadi imam, itu setelah salam menghadap ke jamaah. Bukan marep ngulon terus. Ada lagi kalau nggak marep ngulon, ngarep ke samping ya. Sunahnya menghadap ke jamaah. Beliau mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Waktu pagi, hambaku ada yang iman kepadaku dan kafir kepadaku, ini kata Allah. Siapa yang berucap mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Siapa yang berucap kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, berarti iman kepada Allah, kufur kepada bintang. Tapi siapa yang berucap kami diberi hujan dengan bintang ini, bintang itu, kafir kepadaku, iman kepada bintang. Hadis ini menunjukkan pelajaran selesai hujan yang dibaca mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati. Itu doa selesai dari hujan. Itu menunjukkan orang yang syukur kepada Allah. Karena menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang jahiliyah, istisqa'u bil anwa itu meyakini atau menyangka bahwasanya bintang itu as-sababu fi nuzulil matar. Sebab turunnya hujan. Atau menyangka bahwasanya hujan ini itu yang menurunkan Allah. Cuman sebabnya turun karena bintang ini dan bintang itu. Kalau meyakini seperti itu kufur nikmat. Kufur nikmat itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah, itu kufur. Ya. Contoh, orang diberikan kesehatan. Kalau orang yang syukur, mas sehat, alhamdulillah, Allah kasih sehat. Itu orang yang syukur. Tapi kalau orang yang kufur, mas sehat, oh saya itu mangannya hati-hati, ngombe juga hati-hati, olahraga itu wah disiplin. Ya, menyandarkan kepada sesuatu yang merupakan sebab, jamaah yang saya hormati, itu kufur nikmat. Apalagi turun hujan dengan bintang, gak ada hubungannya. Itu bisa syirik. Walaupun kalau meyakini hanya sekedar sebab, pencipta sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala, syiriknya syirik kecil. Tapi kalau meyakini itaqada anal anwa'a awi nujumah hiyallati ya tunzilul matar. Dia yang menurunkan hujan. Nah ini syiriknya sudah syirik yang mengeluarkan dari agama. Udan, nurun ke bintang itu. Sudah. Itu syiriknya sudah syirik besar. Padahal yang diyakini menurunkan itu bintang. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak maksiat. Lah kalau yang diyakini itu makhluk yang maksiat, luwih parah. Kok udan iki mau rara dolan yang Sukoharjo malah remote dipencet terus jiglok udan ini. Wah, sudah itu parah, itu kufur itu. Itu kufur. Karena itu merupakan kuasa Allah menurunkan hujan, itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak orang sufi sing sombong itu, gondrong terus
Lambine ireng-ireng. Pas acara apa itu? Terang. Wes, pokoknya saya sudah ada perjanjian dengan malaikat. Wah, ngeri mbok kasih hujan, tak kejar kamu kemanapun katanya. Sombong sekali ya. Sedilit udian angin itu. Keweleh ya. Saudara yang saya hormati, kalau orang seperti itu sudah kesyirikan yang besar. Iya, sekali lagi bukan karena sebab turunnya hujan itu dengan bintang, tapi turunnya sebab itu rahmat Allah. Rahmat kepada hamba, kemudian hamba beribadah kepada Allah, bertaubat, berinabah kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama alaikum midrara." Maka ucapkan, Nuh berucap, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Allah akan kirim di langit itu awan yang berbondong-bondong yang menurunkan hujan. Nanti kelanjutan ayat, wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Allah lapangkan harta dan anak. Allah kasih taman-taman, Allah kasih sungai-sungai. Gambaran kehidupan yang baik itu sumbernya adalah dengan istighfar, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab turunnya hujan. Bukan sebabnya karena bintang. Justru dosa maksiat itu hujan bisa tertahan. Kalau orang nggak bayar zakat, kalau bukan karena binatang, Allah nggak turunkan hujan. Kalau orang menahan membayar zakat. Nah, obatnya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syariat salat istisqa. Salat istisqa itu intinya taubat, istighfar, doa. Itu perangai yang ketiga. Terakhir meratap. Meratap itu seseorang nangis dengan suara yang tinggi, yang keras. Yang suaranya itu ada awil, ratapan, ada tasahud, ada jaza alal mayyit, ada ti'dadu ma'athirihi wa mahasinihi. Namanya meratap itu marah, keluh kesah, kemudian menghitung-hitung kebaikan mayit, kebaikannya, dalam rangka untuk mencela dan menyalahkan. Ya Allah, wong apik kaya ngono kok mati. Ya, kenapa sing mbok pateni itu bukan yang jelek-jelek saja? Malah dia. Itu namanya meratap, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, protes. Jamaah hormati, terkadang meratap itu bisa dengan bidorbil hudud, menampar pipi, merobek baju, kemudian memotong rambut. Malah ada sebagian termasuk orang meratap itu jenggotnya diopeni. Jadi kalau orang memelihara jenggot karena sebab meratap, justru itu dia berdosa. Contohnya kan ada. Jenggotmu rambut potong. Jenggot, kumis, rambut gondrong. Saya ini kehilangan istri saya ini wes. Nggak ada selera hidup. Ya, nggak ada selera hidup. Itu seperti itu berdosa karena dia protes kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau enggak cukur gundul. Kan ada orang, lah ngapa? Kok gundul itu? Wah, saya kehilangan ini, sedih sekali. Sudah enggak ada harapan ini. Biar beban di kepala saya ini sudo, maka rambutnya tak cukur. Ya rambut bebani piro ya. Saudara yang saya hormati, itu semua meratap. Itu semua meratap. Ini perangai orang jahiliyah yang umumnya dilakukan oleh para wanita. Makanya lafadz hadisnya itu an-naihah, wanita yang meratap. Kenapa kalau lebih khusus wanita? Wanita itu lemah. Hatinya lemah. Kalau kehilangan orang-orang yang dicintai, ya sudah berat. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki seperti pahlawan kita terdahulu. Mati 1, tumbuh 1000. Ya. Kowe mati yang golek neh. Tapi kalau perempuan sudah. Nggak ada yang bisa menggantikan kedudukannya misalkan. Saudara yang saya hormati, wanita lebih khusus. Wanita lebih khusus. Makanya sampai nanti dalam hadis, wanita itu dilarang ziarah kubur. Walaupun nanti sebagian ulama menjelaskan larangannya kalau sering-sering. Kalau sering-sering, kalau jarang-jarang boleh. Tapi kalau sering-sering nggak boleh. Kenapa? Lemah. Menanggung beban itu lemah sekali. Bisa nanti di kuburan malah merata, berkeluh kesah. Saudara yang saya hormati, mati belum bertobat. Ancamannya keras. Tadi disebutkan dipakaikan sirbalun min kotiron. Sirbal itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Makanya diterjemah jubah. Kotiron itu nuhas, tembaga yang cair, yang dilarutkan, ditaruh ke seluruh tubuh, membakar tubuhnya. Wah, pedih sekali. Pedih sekali. Lawang kita kena, nggak usah tembaga lah. Lilin.
Itu tetesi gitu. Sebenarnya nggak kaget itu. Dulu kalau orang belajar bela diri itu merem gitu. Kon kuda-kuda, tetesi lilin, wah kaget. Urung lulus. Tapi lo ketetesan menang kayak gitu, wah jos ini. Itu cuman lilin ya, cuman lilin. Apalagi ini berkaitan dengan tembaga panas. Sebagian dikatakan zafat al-madab, aspal yang mencair. Aspal mencair, wah sudah panas. Lawang singkong itu dimasukkan yang aspal yang mencair mateng. Saya lihat tukang-tukang aspal dalan itu kadang telo itu lebok nih gitu, tintas. Iring-iring kan jobone tok, jerone masih utuh ya. Mateng itu, wah sudah. Yang kedua, ancamannya dir'un min jarab. Baju besi yang menutupi dada yang terbuat dari kudis. Dari kudis, tadi kita sampaikan. Skabies, wah ngeri. Saudara yang saya hormati, sudah dikasih tembaga panas, tambah lagi giatel. Dikukuri, tambah loro. Tambah loro. Lah ini balasan dari jenis amal. Ketika mendapatkan musibah, tidak sabar, tidak ridho. Tidak ridho. Bentuk tidak ridhonya itu nanti ya ininya lengan bajunya dia tarik, dia robek-robek. Ya wes. Kamu merobek kelambi, bajumu, menampar pipimu sudah. Allah ganti dengan pakaian dari tembaga yang dicairkan. Namanya al-jaza min jinsil amal. Walau ta'ala 4 ini semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita dan kaum muslimin dari perangai jahiliyah. Ini yang bisa kita bacakan. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan yang ke-91. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.